sebagai warga negara yang baik, dan negara Indonesia kan memang mempunyai hukum yang berlaku. Jadi aku ya sebagai warga negara yang baik yang merasa terganggu dengan statement-statement yang tidak baik dan yang mengarah pada penghinaan dan juga fitnah. Jadi ya saya wajib. Saya nggak tahu namanya itu siapa. Ada beberapa, cuma saya nggak tahu namanya. Saya cuma tulis akunnya aja karena saya nggak tahu dan nggak kenal orang itu. Penghinaan seperti apa sih, Nih? Penghinaan seperti apa sampai akhirnya dilaporin? Ya, mandul itu kan perlu dibuktikan ya sayang. Terus kemudian rumah, masalah sebenarnya itu nggak masalah, cuman ini terus-terusan loh mas. Bolak-balik saya sudah mencoba untuk mengikuti kata istilah diam itu emas, tapi ternyata diam itu emas itu sepertinya saya harus melakukan sesuatu hal yang tegas aja. Ya saya. Ada berapa akun? Ada beberapa. Kalau udah sangat menyebut nama aku Dewi Muria Agung, alias Dewi Persik, bla 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 bla, sampai menyinggung tentang mandul, sampai menyinggung tentang 3 kali janda. Sebenarnya nggak apa-apa, memang itu faktanya 3 kali janda. Tapi mungkin aku perlu membela diri juga di sini bahwa aku sebagai perempuan, kalau saya ini perempuan ya, saya nggak bicara dengan laki-laki, maksudnya ini mbak perempuan dan nggak kepengen pernikahannya itu gagal, pengennya itu selamanya. Tapi kan saya merasa bahwa saya tidak selingkuh loh. Saya bercerai karena saya diselingkuhi, saya bercerai karena saya mengalami KDRT. Jadi kalau misalkan saya tidak mampu menjalani sebuah hubungan rumah tangga, bukan berarti saya perempuan yang tanda kutip nggak baik. Setuju, laporkan aja biar nggak mengganggu di video-video Facebook dan lainnya. Lanjutkan, kau menghujat. Anis, siapa yang kuhujat? Mana videoku menghujat? Aku nggak tahu ini bocil atau udah sekolah apa gimana ya, aku nggak tahu. Beda loh, menghujat dengan kritik itu beda ya sayang ya. Kita nggak usah ikut campur masalah artis, bukan ikut campur loh, bukan ikut campur. Kita itu mengkritik loh, sama kayak kalian mengomentari aku, gitu. Orang jahat, nah gue suka gaya lu. Semangat kamu pasti bisa. Iya terima kasih. Ini Wani 03, kau duluan yang ngebacot, berarti selama ini matamu buta, telingamu peka. Kalau aku bilang, kalau kau bilang aku duluan yang ngebacot, berarti selama ini matamu buta, telingamu peka, ya. Atau mungkin kau baru bermain di TikTok. Kalau kau sudah lama bermain di TikTok, kau pasti tahu lah. Kritik boleh tapi pakai etika. Kritikanku yang mana yang nggak pakai etika? Sekarang aku tanya. Bunda siapa nih? Ruknova Mulia, makasih Bun udah mewakili. Sama-sama Bunda. Kita ini harus sadar Bu. Aku sadar kok. Aku berbicara dalam keadaan sadar kok. Ya. Kamu yang mulai ngeritik, dikritik balik nggak terima. Kamu mulai ngeritik, aku kritik balik nggak terima. Bodoh Rizky. Beda mengkritik dengan menghina loh. Ya. Kalau dia menghina bukan mengkritik. Kalau mengkritik, aku kasih contohnya gini. Hai Mamzu, aku nggak pernah mengurusi urusanmu. Aku nggak kenal kau. Nggak usah kau campuri urusanku. Itu namanya kritik. Ya, itu contoh kritik. Kalau ngatain, itu si Sumbing ya, Sumbing, itu namanya menghina sayang. Jadi beda ya. Kamu sekolah nggak kamu? Jadi kamu harus paham mana kritikan, mana penghinaan. Itu kamu harus paham. Itu. Bunda Umur Rizky semangat Mamzu. Iya, makasih Bunda. Lean, udah dihapus PT yang ngatain mandul. Kamu tuh bodoh. Kalaupun ku hapus, pasti ada jejak digital. Ya. Kalaupun ku hapus, pasti ada jejak digital. Sekarang kamu cari ada enggak? Kamu nih, kalau yang ngikuti aku dari awal, tahu video-video aku, nggak ada satupun yang ngatain dia mandul. Lagian aku jelaskan ya, aku nggak punya alasan buat ngatain dia mandul. Karena apa? Aku pernah lihat berita dan aku tahu bahwasanya dia katanya pernah hamil sama mantannya yang pertama dan keguguran. Yang kedua, aku pernah lihat video dia bilang, bahkan di YouTube-nya Ruben. Waktu itu di podcastnya Ruben, ada dia bilang, dia mau hamil kalau dia yakin suaminya itu benar-benar bertanggung jawab. Jadi aku nggak punya alasan buat ngatain dia mandul.
Paham kalian? Nah, Nantinya aja itu semuanya. Kita cuman jadi penonton, mana yang benar mana yang salah, nanti itu semuanya ada jalannya pasti. Aja, nggak selamanya orang itu ada di atas. Santai, say. Ya, santai. Nggak perlu harus ngata-ngatain orang, ngata-ngatain mandul dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah gue bersyukur sama takdir Tuhan. Seandainya Tuhan tiba-tiba nyuruh saya hamil, gue nggak hamil karena gue pakai KB. Kenapa? Gue nggak hamil karena gue memang nggak mau. Karena gue pernah keguguran, gue pernah ngalami KDRT sama suami pertama. Kenapa? Gue punya trauma sendiri. Jadi lu anak-anak bucin, beler, gue mau kasih tahu sama lu. Cinta pertama gue itu adalah suami gue pertama. Karena dia yang memperawani gue. Lihat tuh jejak digital dulu. Sampai gue nangis-nangis gak kepengen dicerai. Tapi ketika gue mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, cerai sama gue. Gitu. Jangan lu kata-katain yang aneh-aneh. Lu pikir gak tahu? Sekarang gue mau tanya, kalau mau dibilang itu kalau memang bukan fansnya, terus siapa? Saya juga bukan orang bodoh, katanya saya udah tua. Berarti kan saya itu sudah makan asam garam. Setuju mami, buat apa piala, yang penting jangan, kalau disayang dan dicinta itu jangan. Nah, sampai dicekik. Ya udahlah ya. Saya itu tidak pernah membicarakan junjungan kamu, tidak pernah. Nggak pernah. Malah waktu pertama saya mau berangkat ke Singapura, kalau kalian punya jejak digital saya tuh cuma bilang begini. Dengar nih baik-baik ya. Saya tidak pernah memaksakan mereka mau, poinnya itu saya tidak pernah memaksakan mereka untuk bercerai. Dan saya hanya mengatakan ketika Lesti mencabut itu laporan Mami DP bagaimana. Itu wartawan yang tanya sama saya. Kalau wartawan tanya sama saya, itu berarti tandanya sekali, dua kali saya nggak mau. Saya tuh orangnya, saya juga punya teman wartawan yang dekat. Saya tuh juga nggak mau dibilang sombong. Dan saya juga tidak membicarakan mereka. Nggak ada membicarakan mereka. Mereka itu menanyakan, kalau Mami DP dipukul, dicekik bagaimana? Ngerti? Kalau Mami DP dicekik, dipukul, dibanting bagaimana? Ngerti? KDRT itu yang dibahas permasalahannya itu adalah KDRT. Bukan permasalahannya adalah Lesti dan Bilar, bukan. Tapi masalahnya adalah KDRT. Ya. Kalau ibaratnya junjungan lu bisa tari perut kayak gue. Kalau junjungan lu bisa pole dance kayak gue. Kalau junjungan lu bisa aerial silk kayak gue. Kalau junjungan lu bisa ngedance goyang 20 lagu gak capek kayak gue. Kalau junjungan lu bisa box office film horor, 10-an film horor kayak gue, baru selevel sama gue. Ngerti lu, fans? Bocil? Bucin? Hah? Baru lihat orang, ya gitu tuh, bucin tuh begitu. Lihat orang ganteng udah meler, udah laleran, udah gitu. Itu bucin namanya. Kalau aku udah tua nih, gue nggak ngelihat laki-laki ganteng. Gue cuma melihat laki-laki yang bertanggung jawab buat gue. Laki-laki bulan setia, bunda jangan marah-marah. Enggak marah sayang, memang logatnya begini. Logatnya mungkin kayak orang marah ya. Suaranya keras mungkin ya, memang begini. Spill anak mas suaminya dong. Hari gini anakku sekolah, suami kerja. Semangat bun, makasih Bunda Umi juga. Semangat Pomzu, iya makasih Bunda. Ya, pokoknya semua yang support ya, makasih, doakan yang baik-baik aja ya kan. Pokoknya kita ikuti prosedurnya. Ya udah takut kau. Siapa yang takut? Nggak ada yang nggak takut loh sayang. Selama kita bisa mempertanggungjawabkan omongan kita kenapa takut? Gitu. Bunda Yuli semangat Bunda, makasih. Lupa ya kalau pernah bilang mandul? Nggak ada. Aku nggak lupa, memang nggak ada. Coba kau cari ya. Ada nggak video kuku bilang, hei mandul kau? Nggak ada. Ya.
Apa kata suaminya Buha Ananda? Suamiku bilang, heran. Suamiku heran. Kok ada ya gitu. Masa sih ada artis yang kayak gitu? Maksudnya mau melanggati netizen? Ya suamiku heran aja gitu loh. Kan kesannya lucu gitu loh. Jujur aja kesannya lucu. Gitu. Kan baru kejadian ini ya, artis sampai sebegitunya saling saut-sautan gitu loh. Bunda orang mana? Saya orang Sumatera Utara, Bunda. Kerja apa itu? Siapa yang kerja apa? Bang Bunda Imama Agus ya. Sarapan dulu Bun, udah sarapan Bun. Kenapa lah merepet terus kau Edang? Bukan merepet aku kakak, ya, bukan merepet aku. Memang kayak gini logatku loh kak. Cemana lagi mau aku buat cobanya? Memang aku kalau ngomong kayak gini kak. Bunda Ida Kuala Lumpur hadir kak. Halo Kuala Lumpur, ya Malaysia ya, jauh banget ya kan. Ngapak orang kepenak. Maksudnya apa? Banyak kali artis yang gak terima digituin. Innalillahi, masih aja live. Kenapa? Kalau gak senang keluar aja ya. Suamiku punya TikTok loh. Dia mantau. Dia lihat gini. Wih ngeri ya omongan orang ya. Kok sampai kayak gitu ya? Kok tega ya mulutnya? Suamiku sampai gitu. Bagaimana? Mulut kamu aja juga tega. Mbak, dipikir dulu kalau ngomong. Mulut kamu tuh juga nggak pernah mau menjaga, mbaknya tuh. Jaga mulutnya. Si Erpin bukan kepancing. Setidaknya lu pinter juga bahwa tidak ada manusia yang mendukung KDRT. Tidak ada manusia yang mendukung kekerasan dalam rumah tangga. Itu dengar ya. Jangan sombong, Mami DP di atas langit masih ada langit. Nah, lu udah pinter gitu Ahe. Jangan sombong. Harus tahu diri. Gue itu lahir dari mana? Gue bisa besar itu dari siapa? Jangan lu kata-katain Indosiar. Udah Indosiar gak ada si ini, gak ada si Laler, rating pasti turun. Loh, Indosiar dari dulu sudah berdiri. Justru harusnya kamu berterima kasih para fans-fansnya. Kamu bisa melahirkan junjunganmu. Bukan malah ngata-ngatain TV. Terima kasih sama TV-TV sudah memberikan kesempatan untuk bisa menerima karya kita. Bukan malah dikata-katain. KDRT berulang Mbak DP, ini hasil riset loh, tuh. Apalagi sudah berulang lah, aku tuh bicara tentang aku loh. Bukan berbicara tentang junjunganmu, sekali lagi bukan. Gitu, ini orang dari kemarin gue diemin aja tangting. Gue buka akunnya telur. Dibuka lagi kalau enggak di private. Dibuka lagi aku lihat masih anak-anak bangu ingus. Coba deh kalau kita punya anak, kita didik anak kita. Kalau ngeliat laki-laki jangan ngeliat tampangnya, ngeliat akhlaknya. Zaman hari ini, aduh, yang dilihat itu kegantengannya itu lo ya opo. Jangan bilang ini kan ranah urusan rumah tangga. Aku tuh sejak kapan sih ngurusin rumah tangga orang? Hah? Aku tuh cuma berbagi pengalaman aja kok. Berbagi pengalaman gue. Karena ketika banyak orang yang menanyakan, masa sih Neti juga pasti pernah kalau lagi live sama gue, pasti juga ngeliat dong di sini gitu kan, bahwa oh iya Mami DP ini ya banyak yang tanya mengenai KDRT. Nah jangan GR. Yang KDRT itu masalah bersama, bukan masalah rumah tangga satu orang. Gue sambil makan boleh ya. Gue lapar habis syuting CLBK ya. Jadi fans itu harus sopan. Jangan semua orang yang tidak sependapat kemudian diserang. Mbak DP yang sudah lihat laki dari akhlaknya, terus kenapa 3 laki-laki ujung-ujungnya ngomong akhlaknya nggak baik? Maaf Mbak DP, kalau akhlaknya baik nggak mungkin pukul perempuan. _nona 0990. Islam itu tidak mencintai kekerasan. Nggak ada dalam Islam, dalam agama saya yakin agama yang lain juga sama.
Laki-laki itu tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu baru benar. Ya, betul. Laler kok dijunjung tinggi sih, giliran nabinya dihina diam. Ya ampun, bocil semua. Fansnya bucin, pada bocil Mbak DP, Mbak Inul dan Mbak Dew Persik yang kebawa-bawa dimintai pendapat wartawan Indosiar, malah dikatain ikut campur urusan laler. Ya ampun. Loh, kalau bukan junjungan kamu gimana? Terus ngapain kamu ngatain orang mandul? Terus ngapain kamu ngatain orang janda tua? Pantes kalau ditinggal laki-laki. Saya nggak mau bertahan sama 3 laki-laki yang 1 ngerampok duit gue, 2 hombreng, ketiga yang mukul gua KDRT. Bedanya saya nggak lapor polisi karena saya nggak tega pasti. Karena saya bukan orang jahat. Walaupun harus speak up ya. Saya tetap speak up tapi nggak di kantor polisi. Ketika itu saya speak upnya sama keluarga gue. Tuh. Nah, ini biar kalian tahu tuh. Kalau kalian mau tahu, mata saya ini udah keluar darah. Mata ini keluar darah, bukan tenggorokan lagi yang miring. Ngerti? Mata saya itu keluar darah. Waktu itu saya mau nyanyi di Sempolan. Waktu itu ada Mas Anang yang undang saya nyanyi di pondokannya. Mata saya itu bengkak, ditutupi pakai make up, sininya ungu. Saksinya siapa? Mantan manajer saya tuh, ada Mbak Fani. Tuh saksi bisu hidup rumah tangga saya. Aku nggak marah. Aku nggak marah. Bucin, aku nggak marah ya bucin, bocil. Gua kalau ngomong tuh kayak begini memang, ekspresif. Gitu loh, ekspresif. You know that? Dari dulu gua begini. Ya. Jadi gua nggak marah. Bedain orang marah dengan orang yang tegas. Bedain.